Saya peringatkan sama kamu. Kalau kamu nggak bisa serius, jaga loh. Biar saya yang jaga. Dia bisa. Om, sampai sekarang kita udah berusaha untuk nyari Loli loh. Udah belum ketemu. Om, tolong jangan memperkeruh suasana gini, Om. Memperkeruh kamu bilang. Semua masalah ini bisa ada. Itu karena kamu tidak becus menjaga. Papa kenapa sih harus ngomong kayak gitu sama Mas Julian? Saya bisa merawat Loli. Jaga mulut Bapak ya. Kok saya ikut campur urusan keluarga kami? Urus sendiri aja urusan. Loli itu hilang gara-gara kamu, tau gak? Lalai banget. Jangan seenaknya cuma nyalahin. Ini aja cepetan dong. Kalian semua bisa hilang salah aku. Iya salah aku puas. Yuda dan juga Daniel nih guys lagi bingung mencari anaknya yaitu Loli nih guys. Dimana Loli yang sudah 2 hari dan juga susternya tidak kunjung datang. Daniel dan juga Yuda ini saling menyalahkan satu sama lain karena seharusnya yang menjaga itu adalah tugasnya pada waktu itu yaitu adalah Yuda, namun dia tidak bisa. Nah, dari itu membuat kericuhan antara mereka berdua. Nah, tiba-tiba di situ ada Rafael yang sengaja menelpon nih guys karena dia mau bertanya kepada Yuda. Apakah Yuda itu repot atau tidak? Nah, kemudian ketika dia mengangkat, dia menyatakan bahwa dia lagi repot banget. Dimana dia lagi sibuk mencari Loli, dimana Loli itu hilang bersama susternya sudah 2 hari. Yang pulang sekolah sudah 2 hari yang lalu masih belum ditemukan. Nah, sedangkan dia mendapatkan kabar dari pihak kepolisian yang menyatakan ada jenazah yang mirip dengan Loli. Dan itu yang bikin panik nih guys. Nah, maka dari itu membuat Yuda ini benar-benar repot. Maka dari itu Yuda ini saling menyalahkan dengan Daniel. Nah, kemudian setelah mendapatkan kabar hal tersebut, membuat dia itu laporan kepada mamanya. Dia bilang mau ke Bogor dan dia juga sebenarnya minta kepada mamanya untuk lamarannya dengan Mona itu lebih baik diundur saja. Dan mamanya bilang tidak mungkin diundur, kasihan Mona. Mungkin kan Mona sudah mempersiapkan semuanya. Nah, papanya yaitu minta kepada mamanya untuk sebenarnya juga untuk menunda saja. Toh kasihan kan keluarganya Daniel dan juga Loli itu masih lagi berkabung. Namun mamanya tetap kekeh menginginkan ya antara memang Mona dan juga Rafael itu tetap melakukan pelamaran nih guys. Namun mama juga pengen ikut seperti itu. Nah, karena dia pengen ikut, makanya dia mendapatkan saran dari anaknya yaitu Rafael bahwasanya urusan mengenai IO-nya ya, urusan wedding party-nya, urusan lamarannya itu lebih baik diserahkan ke IO-nya saja, biar IO-nya saja. Nah, Pak Gunawan ini sebenarnya menginginkan ya guys ya, lamarannya itu ditunda saja. Toh sebenarnya nggak usah aja kalau gitu nih guys, karena dia juga kurang suka dengan Mona. Nah, sementara Mona itu nih guys, dia sudah mempersiapkan semuanya lamarannya dengan sangat epic banget, dengan sangat baik banget tentunya ya. Dia ada bunga-bunga di situ supaya Rafael itu suka. Nah, dia itu tidak tinggal diam nih guys, mencari informasi ya guys ya terkait orang tuanya Safira yang meninggal itu apakah ada hubungannya dengan Pak Gunawan. Kalau dia bisa mendapatkan info bahwa Pak Gunawan adalah orang yang telah membunuh ayahnya Safira, maka keluarganya Pak Gunawan itu dan Rafael itu tidak bisa apa-apa mereka karena kartu asnya itu ada di tangan Mona. Julian sangat khawatir banget ya terkait Loli yang hilang dan dikira ada jenazahnya Loli ya, karena tentu saja di situ dia selaku papa ya berusaha khawatir banget ya terkait Loli itu, anaknya Dania itu nih guys. Dan di situ mamanya Julian pun ya juga sangat-sangat khawatir banget dengan Loli. Apakah benar itu jenazahnya Loli atau bukan? Begitupun dengan Roni nih guys ya. Roni ini benar-benar yang paling khawatir di antara yang lain karena dia tahu bahwa Loli itu sebenarnya adalah anak dia dengan Daniel, bukan anak Daniel dengan Julian. Seperti itu, makanya di depan istrinya pun dia seakan-akan tidak bisa menahan emosi di mana dia itu ngerasa kehilangan banget gitu loh guys. Nah, sementara itu juga ada Yuda di situ nih guys yang memperdebatkan dengan Daniel. Mereka itu saling menyalahkan satu sama lain nih guys. Ketika dia ditanya oleh Rafael, sudah berapa lama Loli itu hilang? Nah, kemudian memang di situ Yuda menjawab sudah 2 hari. Dan ini semua terjadi itu memang gara-gara kelalaiannya ibunya. Kalau misalkan ibunya Daniel itu mau menjemput Loli ke sekolah 2 hari yang lalu, mungkin itu kan gak akan hilang dia anaknya di situ. Nah, lagi-lagi saling menyalahkan satu sama lain. Daniel menyalahkan ini adalah salahnya Yuda, seharusnya dia
dia yang bertugas nih guys, bertugas untuk menjaga, kan sudah dititipkan ke dia, seharusnya ini tugasnya dia. Nah dari situ terjadi kesalahpahaman, mereka berdua saling menyalahkan satu sama lain juga nih guys ya. Rafael yang ditanya oleh Yuda nih guys, loh dia bukannya tunangan, loh tunangan kapan? Malam ini. Dia menjawab Rafael seperti itulah, tunangannya kan malam ini, lalu kenapa kok malah ikut? Karena Rafael sangat peka, dia memang pengen ikut gitu loh, keluarganya juga kasihan dengan Loli seperti itu, makanya pengen ke sana. Dan karena itu juga mendengar bahwa Rafael itu mau tunangan ya kan dengan Mona, membuat Daniel ini kurang suka dan dia berusaha ingin menghalalkan cara agar bisa memisahkan ya guys ya. Dan dia masih berharap Safira dengan Rafael. Nah sementara Rafael itu juga masih mencintai ya guys ya. Julian beserta keluarganya di situ memang melihat apa benar itu adalah jenazahnya Loli atau bukan. Julian pastinya sangat sedih, apalagi Ronnie yang ayah kandungnya seperti itu, sungguh sangat sedih jika memang itu adalah anaknya sendiri dan itu jenazahnya, dan dia tidak berharap bahwa itu adalah jenazahnya. Semoga orang lain seperti itu. Nah di situ ketika polisi ya mau bersiap untuk membuka benar itu jenazahnya atau bukan, dan ternyata setelah dibuka ternyata bukan jenazahnya. Memang pada awalnya semua orang berpikir itu adalah jenazahnya, makanya semua keluarganya Loli itu tidak akan kuat. Dia tidak akan kuat ya guys ya membuka jenazah itu benar dia atau tidak. Nah ternyata di situ setelah Julian itu melihat bahwa ternyata itu bukan jenazahnya Loli, dan ketika dia melihat bahwa itu bukan jenazahnya Loli, maka membuat dia sedikit lega, dan dia mengabarkan di sekeliling dia, mamahnya dan semuanya itu bukan jenazah dari Loli, sehingga dia bisa sedikit lega tentunya ya. Dan di situ semua, tapi walau bagaimanapun itu bukan jenazahnya Loli, tetap mereka harus berkabur dan kasihan juga kan keluarganya yang mengalami itu. Dan tentu saja karena itu bukan jenazahnya, mereka harus tetap mencari di mana keberadaan Loli saat ini. Jadi di situ Dani agak sedikit tenang tentunya ya, karena itu bukan jenazah anaknya dia. Dan Ronnie pun juga bisa tenang karena selaku papa dia juga tidak bisa melindungi anaknya gitu loh guys. Nah kemudian dari itu mereka semua pulang karena setelah mengetahui bahwa itu bukan jenazahnya ya guys ya, bukan jenazah dari Loli seperti itu nih guys. Nah Ron ini tetap berpikir ya guys ya, kasihan banget ya kan dengan anaknya Loli, tapi dia masih belum mengakuinya guys. Nah kemudian membuat mereka semua karena sudah tahu itu bukan jenazahnya, lalu mereka semua pulang di situ nih guys. Pak Gunawan ini guys ya tidak terima ketika Loli itu hilang. Seharusnya Julian itu mampu menjaganya. Dan kemudian daripada itu membuat dirinya guys langsung menemui segera ya Julian dan marah kepada Julian. Julian ini selaku papa bisa nggak dia menjaga anaknya Loli seperti itu? Kalau dia tidak bisa, suruh saja ya Pak Gunawan itu dan keluarganya saja yang menjaga seperti itu. Makanya dia tanya kepada Julian, benar nggak dia sanggup, nggak bisa nggak? Nah di situ Julian sebenarnya lagi sedih, lagi berkabut, dan dia berusaha untuk mencari Loli. Walau bagaimanapun dia peduli ya guys ya dengan Loli. Namun memang di sini karena keteledoran yang dilakukan oleh Dania membuat semua orang ini jadi ricuh. Nah sebenarnya di sini juga bikin Safira ini sangat sedih sekali ya. Kenapa papa angkatnya itu ya Pak Gunawan itu harus ngomong seperti itu kepada Mas Julian, suaminya. Julian berusaha kok melakukan yang terbaik agar dia itu bisa mendapatkan Loli dengan baik dan akan menjaganya dengan baik di situ nih guys. Nah ternyata di situ tidak hanya memuncak permasalahan yang bikin keruh saja, melainkan di sini juga para mama-mamanya, oma-omanya Loli ini pun juga ikut marah-marahan dan saling menyalahkan satu sama lain. Mama Rafael menyalahkan mamanya Julian, dan mama Julian ini juga menyalahkan keluarganya Rafael dan juga Dania. Karena walau bagaimanapun di sini yang paling bersalah itu adalah Dania karena tidak bisa menjaga, dan dia teledor selaku mama seperti itu. Nah, mama Rafael ini bersikeras bahwa kalau misalkan keluarganya ya, kalau misalkan Loli itu masih berada di keluarganya Rafael, pastinya tentu saja membuat Loli itu akan jauh lebih aman tinggal bersamanya. Seperti itu nih guys. Jadi terjadi permasalahan yang begitu sangat besar. Jadi tantenya Julian juga saling menyalahkan begitu loh guys, menyalahkan semuanya. Lebih baik sudah kalian pulang saja begitu. Dan di situ karena Dania tidak pengen melihat semuanya jadi berantakan, marah satu sama lain, dia akhirnya lah yang mengatakan bahwa dia sangat bersedih karena dialah
anaknya sendiri Loli hilang seperti itu, dan dia marah-marah. Dan dia juga berteriak bahwa ini semua adalah salahnya dia, sudah cukup marahannya. Lalu siapa saja yang pengen membantu dia untuk bisa mendapatkan anaknya Loli, udah begitu saja, gak usah saling menyalahkan, gak usah marah-marah. Karena memang Dania sudah mengaku ini semua adalah salahnya dia, karena semua orang memang menyalahkan ya kan di situ. Nah, hal ini bikin kericuan yang sangat besar ya guys, karena walau bagaimanapun Julian juga pastinya bersedih, Safira keluarga pun juga pasti bersedih atas kehilangannya Loli. Nah, sementara itu ternyata Loli dan susternya memang masih hidup nih guys, dan ternyata dia juga bersama seorang laki-laki. Nah, siapakah orang laki-laki itu yang telah menculik dan membawa dia? Apakah benar ini ada hubungannya dengan Mona atau tidak? Nah, hal tersebut masih menjadi tanda tanya yang sangat besar sekali. Siapakah orang yang berada di balik semua ini nih guys ya. Maka dari itu, buat kalian yang pengen tetap menyaksikan di antara dua cinta ini nih guys, langsung saja tonton di SCTV nih guys ya, terkait siapakah orang yang telah menculik Loli, karena pastinya